bermakna khabar, artinya informasi, berita dari Allah Subhanahu wa taala, wa makna atau lagu, tapi maknanya perintah, tuntutan. Kalau di dalam ilmu balaghah itu disebutnya khabar insya. Khabar insya itu berita tapi maknanya perintah gitu. Gampang nama sapertos kieu. Aya ibu nuju masak, bade masak. Kamu rangkalina nyebatkeun siga kieu, jam marek masak, tapi gasna beda. Informasi, Pak. Informasi, tapi maknana gitu. Maknana nikah, perintah gitu. Tapi tidak ada kalimat perintah. Nah, maksudnya gitu. Nah, maka para ulama Syafi'iyah menyebutkan ayat ini memang informasi berita dari Allah Subhanahu wa taala, tapi maknanya perintah. Berarti dimanai orang yang menyentuh mushaf tidak boleh. Tuntutanna kedah wudu heula gitu. Jadi dimanainya perintahna kedah wudu heula sebelum menyentuh mushaf. Nah, sapertos tadi gitu. Ayeuna upami aya hiji sepuh si ibu ngainformasikeun ka urang walina, jam mare masak tapi gasna see gitu. Kan informasi, Pak. Nah, upami budakna anu teu ngatiman, terus atuh mah kudu kumaha abi. Nah, kan gitu. Tapi anu ngartos mah oh nya mah kadieu ku abi pamit sertieun gas. Nah, gitu. Berarti eta budak ngarti kana balaghah gitu. Ayeuna upaya budak teu ngarti kana balaghah, terus mah abi kudu jungkir balik gitu. Nah, berarti eta mah teu ngarti kana balaghah. Nah, memang informasi kan, tapi manana tuntutan. Nah, jadi mereka ulama yang berpendapat bahwa ayat ini memang informasi dari Allah, berita, tapi dimanai bahwa ini adalah perintah. Perintahna kedah wudu. Wal muradu bil Qur'ani hauna mushafu gitu. Kemudian menurut mereka juga yang dimaksud dengan Al-Qur'an di sini adalah mushaf. Jadi Pak memaknainya ternyata ayat ini bahwa ditujukan sebagai mushaf. Gitu. Pak punten artinya mushaf. Mushaf atau Al-Qur'an? Ayo. Mushaf Quran. Ragu. Mushaf atau Al-Qur'an? Mushaf, Pak. Ini mah mushaf, lembaran-lembaran, tapi di lebatna aya kalam Allah, yaitu kalam Al-Qur'an. Nah, mereka para ulama yang berpendapat orang yang berhadas itu haram menyentuh mushaf berlandaskan hadis ini dimaknai bahwa yang dimaksud ayat ini yang menunjukkan kepada Al-Qur'an ternyata Al-Qur'an ini. Mereka memaknai bahwa yang dimaksud adalah mushaf gitu. Nah, itu pendapat yang pertama yang menunjukkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah mushaf. Maka upami Bapak di Al-Qur'an supaya tulisan di dia. Ya, nah, sapertos ieu la yamassuhu ilal mutahharun gitu. Jadi ngemotan kare ulangnya panggil upami dacan wudu gitu. Mata disimpan di dia dina pikirna gitu dalilna teh. Kita sudah Al-Waqiah ayat 78. Tidak boleh menyentuh Quran, upami dacan wudu gitu. Nah, tapi statusna berhadas Bapak. Nah, itu pendapat yang pertama. Para ulama yang mengharapkan orang yang berhadas menyentuh mushaf itu haram gitu. Kemudian berlandaskan hadis juga yang lain. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta jilid pertama halaman 199. Hadisnya hadatsani Yahya an Malikin an Abdillah bin Abi Bakr bin Hazmin anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin telah menceritakan kepadaku Yahya bin Malik dari Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm bahwa dalam tulisan maksana sebuah surat yang Rasulullah SAW tulis untuk Amr bin Hazm terdapat tulisan Allah yamassal Qur'ana illa
agar tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci dari hadas. Kayak apa hadisnya? Ternyata ayah hadisnya gitu. Rasul tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang bersuci. Gitu. Dua apa hadis nanti berlandaskan gitu. Jadi mazhab Syafi'iyah berlandaskan dua hadis gitu. Satu ayat kemudian dua hadis. Tapi kita lihat bagaimana penilaian para ulama tentang dua landasan hadis ini. Nah, saur Imam Ibnu Katsir yaitu waqad dha'afahu Nawawi Ibnu Katsirun fi irsyadihi wa Ibnu Hazmin wa haditha Hakim Ibnu Hazmin wa haditha Amr Ibnu Hazmin jami'an. An-Nawawi dan Ibnu Katsir dalam Al-Irsyad dan Ibnu Hazim mendoifkan hadis Hakim bin Hazm. Anu pertama hadis Amr bin Hazm, anu kaduana saurna kedua-duanya itu doif. Jantan hadis anu tadi teh dua-duana teh doif, yaitu saur An-Nawawi sareng Ibnu Katsir sanes seorang ahli, saur ulama yaitu. Kenapa dikategorikan doif? Ternyata kedua hadis ini hadisnya mursal, terputus, tidak sampai kepada Rasul. Itu mengatakan dari Rasul tapi terjadi ke Rasul, terputus, Pak. Bisa jadi sebabnya tidak berjumpa dengan Rasul atau tidak sejaman. Ketika ada yang meriwayatkan dia mengatakan secara langsung dari Rasul tapi acan kantos berjumpa kemudian kesejaman, maka dipertanyakan kesohihannya. Kan mungkin atuh Pak, ayeuna Bapak kita bertemu sareng abdi terus Bapak teh ngadugikeun ceuk Ustaz kita berapa pernah. Itu kumaha informasina? Nya doif atuh Pak, ngabohong gitu. Nah, ini dinilai mursal. Kemudian yang meriwayatkannya juga masih dipertanyakan kesohihannya. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, alasan para ulama yang berpendapat bahwa orang yang berhadas tidak haram menyentuh mushaf. Nah, ulama yang kedua yang berpendapat tidak haram menyentuh mushaf menyampaikan bukan hanya potongan ayat ayat yang hukum, tapi dari awal disampaikan beberapa ayat sebelumnya sehingga ditemukan titik temu apa yang dimaksud dalam ayat tersebut gitu. Jadi bahwa panggilan pada tafsirkan aja terbiasa dengan saukurnya dan gigiannya. Kemudian kurang disimpulkan, cahaya metaologi itu padahal seayat belum juga disambungkan dengan ayat yang lain, apalagi didasarkan dengan hadis yang lain. Belum terbiasa kurang mengambil kesimpulan dalam ayat satu ayat. Gitu. Upami pada nafsirkan tidak boleh seperti itu. Kita cari ayat-ayat yang berkesinambungan sehingga orang biasa menyimpulkan satu ayat betul-betul kesimpulannya sesuai naon anu dimaksud ku ayat eta. Nah, ulama yang berpendapat bahwa yang berhadas tidak haram menyentuh mushaf berlandaskan ayat Al-Waqiah sami, tapi didugikeun teu saayat. Ayat ke-78 unggul disampaikan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Nah, setidaknya 4 ayat yang disampaikan ke ulama yang berpendapat bahwa yang berhadas tidak haram menyentuh mushaf. Kemudian ternyata ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab yang menyertai turunnya ayat la yamassuhu illal mutahharun. Naon sebabnya? Gitu. Disampaikan wa qala Zaid za'amtu kuffar Quraisy anna hadza qur'ana tanazzala bihi syayatin. Gitu. Ternyata Pak Sa'ud bin Zaid menyampaikan orang-orang Quraisy meyakini gitu bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh setan. Jadi mereka meyakini bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh setan. Nah, ieu Pak asbabun nuzul nanti. Gitu, sebab yang menyertai ayat ini turun. Gitu. Ternyata orang-orang kafir Quraisy itu meyakini, mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an diturunkan
Kama qala ta'ala, kemudian disampaikan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain untuk menyangka pendapat orang kafir bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh setan. Wa ma tanazzalat bihi syayatinu, dan tidaklah setan turun dengannya yaitu Al-Qur'an. Wa ma yanbaghi lahum, dan tidak pantas Al-Qur'an bagi mereka. Wa ma yastati'una, dan mereka tidak akan mendengar sedikit pun tentang Al-Qur'an. Innahu anisaqi lamazulun, karena mereka dijauhkan dari Al-Qur'an. Gitu. Nah ini Pak, berarti dibantah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka pernah ayat nama ayat gitu, lampu hijaunya. Berarti ayat ini menunjukkan sanes sajawi. Tapi kepada siapa? Kak setan, Pak. Gitu. Sanes sajawi ditunjukkan oke. Menurut pendapat yang kedua, gitu. Layana suhu ilal mutahharun, karena orang kafir berpendapat bahwa Al-Qur'an diturunkan itu dari setan. Allah dibantah bahwa Al-Qur'an bukan dari setan, karena tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang disucikan. Berarti setan adalah kategori yang tidak suci gitu. Nah ditunjukkan kasar bukan Al-Qur'an tapi kan setan gitu menurut asbabun nuzul ini. Ternyata kurang kapan satu lampu hijau gitu. Jadi kurang kapan upami itu ditelaah apa maksudnya gitu. Nah ini tafsir gitu. Jadi upami pada nafsirkan ayat kebiasaan musafir. Upami bapak hanya memaknainya secara tekstual betul, layan masuk ilal mutahharun, laras mana masih gitu gitu. Bapak kayaknya tuh gitu kan. Kalau bapak tidak berwudu, upami terjemahan tekstual sesuai dengan terjemah Al-Qur'an ini, yaitu terjemah Depa. Betul Pak, secara kalimat nama dan secara terjemahan upami menerjemahkan segala gitu. Tapi upami nafsirkan tidak bisa menerjemahkan tekstual. Yaitu bilina lepas memaknai dan tujuan maksud ayat tersebut, padahal walau tujuannya sebenarnya dia umagi orang hanya menerjemahkan secara tekstual pun refleks salah makna dan tujuan. Gitu. Nah itu asbabun nuzul. Itu kenapa ayat Al-Qur'an itu diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata untuk menyaga pendapat orang kafir bahwa orang kafir menyatakan Al-Qur'an ini turun dari setan. Kenapa Pak mereka sampai beranggapan seperti itu? Karena mereka khawatir dengan kondisi di mana Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Gember marahnya, maka marahnya menghasut orang-orang. Wah, eta mah ayat-ayatnya nanti setan nah nyihir gitu. Hadza sihir mungkin, ini adalah sihir yang nyata. Badan dianggap sihir kumaha atuh Pak? Setiap orang yang mendengarkan Al-Qur'an habita. Rasulullah SAW dibacakan habita. Sareng teu sakedik para sahabat anu kawinna kafir jatuh ke Islam. Maka para pemuka kafir Quraisy mereka terus menggencar-gencarkan ayat Al-Qur'an teh sanes di murni di Tuhan tapi di setan gitu kanggo ngasuh gitu. Nah itu orang kafir. Padahal Abu Jahal sendiri kan ketika mendengarkan Rasulullah SAW baca Al-Qur'an kan ngadalukeun Pak gitu. Kan manehna tidak mau mengakui gengsi kusabab naon tokoh kafirna atuh manya urang kudu asup Islam padahal sakadalukeun bacaan Rasul gitu. Kesulumputan dari dunia. Ketika Rasulullah SAW baca Al-Qur'an kesulumputan mungkin gitu. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah perkataan yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Mahasinul Takwil jilid ke-9 halaman 130 Al-Qasimi menyatakan di dalam tafsirnya wadzahiru wuju'anhu ilal kitabi, yang jelas dhamir itu kembali kepada Alkitab. Maksudnya mana Pak? Menunjukkan kepada ayat sebelumnya. Gitu. Ayat sebelumnya mana? Nyata ayat ke-78. Maksudnya naon? Sanes kana Al-Qur'an musafir. Tapi yang dimaksud adalah fi kitabim maknun, yaitu kitab yang terjaga. Di mana? Lauhul Mahfuz gitu. Tah hendak ayeuna
upami urang nyana sapotong mah moal kapendak Pak, tapi upami dibacana di saca-acana mah kapendak ternyata ada domir teh bu layana subuh tahu eta teh kamana kembalina ditinggal ayat sebelumna. Oh ternyata bukan kepada mushaf anu ayeuna urang, tapi maksudna kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an mana? Anu aya di Lauhul Mahfuz fi kitabim maknun, yaitu kitab yang terjaga. Dia terjaga tidak Pak? Terjaga tidak? So tidak ini mah gitu. Biasa disoe-soe, biasa dihijab, biasa dialung-alung. Nah, Quran itu mah biasa, buka pokok. Kalau dia oke gitu kan, meskipun ini mushaf, lembaran-lembaran, tapi kita tetap ada adabnya. Makanya Imam An-Nawawi membuat satu kitab meskipun tipis tapi luar biasa maknanya. Kitabnya Al-Hatibian fi Adabi Amalatil Quran. Nah itu kitabnya tentang adab-adab interaksi kepada Al-Quran. Ayeuna upami urang dengan Ahlul Quran minimal gaduh bukuna tah ayeuna mah aya terjemahan apa gitu supados urang teh laras biasa interaksi dengan Al-Quran teh betul-betul teu asal-asalan. Siga nyepeng Al-Quran teh tidak pakai adabnya, ternyata tetap ada adabnya. Kenapa? Bukan karena kita menghargai lembarannya Pak, tapi kita menghargai kalam Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya. Yaitu isinya, menghargai orang teh. Yaitu bukan mushafna, dan mushafna tidak bernilai apa-apa, tapi karena ada kalam Allah Subhanahu wa taala, orang harus menghargainya, tekeni asal-asalan. Nah, maka harus ada adab. Nah, jadi soal Al-Qasimi dalam ayat la yamassuhu di situ bukan menunjukkan kepada mushaf, tapi kepada ayat yang sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang kitab yang maknun, yaitu Al-Qur'an yang terjaga. Maksana di mana? Yaitu di Lauhul Mahfuz. Li'annahul aqrabu, karena itu yang paling dekat. Gitu. Jadi kata gantimu itu menunjukkan kepada yang paling dekat, sedangkan yang paling dekat yaitu ayat yang sebelumnya, ayat anu ke-78 yang menunjukkan kepada kitab, tapi kitabnya anu di gitu. Kemudian wal mutahharuna, kata kalimat al mutahharun yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada siapa? Apakah kepada manusia? Jelas tadi yang pertama, satu penyanggahan karena kita melihat asbabun nuzulnya, yaitu kepada orang Quraisy yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dari setan, disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Kata Al-Qasimi wal mutahharuna, yang dimaksud dengan al mutahharuna saha? Nah, pertanyaannya, Allah menyebutkan yang disucikan kepada siapa? Kata Al-Qasimi, yang dimaksud dengan al-mutahharun di sini yaitu malaikatun. Sekarang kalau ditunjukkan kepada kita, kalimatnya seharusnya bukan al-mutahharun. Ini adalah stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Upami Allah Subhanahu wa taala atau sucikan di hamba karena bentuknya. Nah, nanti isim maf'ul gitu kan, yaitu penderita yang diobjekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini stempel oleh Allah dari Allah bahwa makhluk ini yaitu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Upami Allah Subhanahu wa taala masih stempel disucikan, tidak bersuci diri tidak perlu sahat larinya gitu. Yang tidak perlu bersuci siapa? Manusia. Hari manusia perlu bersuci tidak? Perlu. Masuk nih kata dia. Masuk tidak? Ya tidak. Tidak dari sampai al-mutahharun yang disucikan. Karena manusia itu makhluk berhadas.
tidak suci karena manusia itu makhluk berhadas, sehingga ketika ingin melaksanakan ibadah dulu maka kalimatnya bukan al-mutahharun, karena mutahharun yang disucikan itu stempel etama di Allah ketetapan, berarti sudah tidak perlu bersuci lagi. Saha menunjukkannya kepada malaikat. Siapa? Yaitu malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril mah kudu deui bersuci. Kalau manusia disempel bersuci tidak disempel disucikan tidak? Tidak, gitu kan? Nabi Muhammad suci tidak? Nabi Muhammad suci tidak? Tidak, gitu kan, dari hadas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga ketika hendak sholat berwudu, gitu. Maka Nabi Muhammad juga bukan termasuk al-mutahharun. Jadi al-mutahharun di sini dimaksudkan kepada malaikat. Nah, berarti kapan deui? Betul, bukan menunjukkan kepada manusia, sangat saurang, gitu. Ayat ini menunjukkan kepada malaikat saha anu nyatana. Nah, disangka deui we. Itu kan orang-orang Quraisy gitu. Jadi satu layang nasuhu, tidak ada yang menyebutnya yang nyahasaha teh ternyata kanu Al-Qur'an sama Al-Qur'an ieu, tapi Al-Qur'an namanya di Lauhul Mahfuz. Kemudian ilal mutahharun, kecuali yang disucikan. Siapa yang disucikan? Lain kurang sampai surat, tapi yang dimaksud adalah malaikat. Malaikat maka tidak bersuci deui, itu kan karena tidak apa? Ya, jadi jamak bentuknya kan meskipun malakun, baik domirnya satu, gitu kan? Tapi dari kalimat malaikatun bentuknya jamak, tapi dimaksudkan adalah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi yang dimaksudkan malaikatun itu kan, nah ini menunjukkan kepada malaikatnya. Nah, jadi secara umum malaikat itu suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi malaikat itu tidak perlu bersuci semuanya. Gitu kan? Malaikat suci kan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukan makhluk berhadas, dan nafsu pun tidak ada malaikat mah gitu. Malaikat mah kan tidak campur. Kan gitu. Pemilik orang berat itu orang digerakkan pamitan. Gitu. Malaikat itu seperti itu karena memang mereka tugasnya sih gitu. Kalau Allah tidak diperintahkan ya tidak bergerak. Gitu. Jadi tak ada nafsu gitu. Jadi tidak berhadas juga. Nah, maka dalam ayat ini ternyata al-mutahharun bukan ditunjukkan kepada manusia, karena manusia tidak distempel disucikan. Tapi manusia mah untuk jadi suci teh aya usaha heula gitu. Yaitu dengan cara berwudu, usaha heula manusia gitu. Maka kalimatnya bukan al-mutahharun tapi at-tahiru, yaitu yang bersuci. Saha urang eta mah berarti menunjukkan manusia mah aya usaha heula upami hoyong suci teh nyaeta dengan cara berwudu. Ayeuna upami atas berhadas batal sucina wudu gitu. Jadi tidak dikategorikan sebagai makhluk suci manusia mah. Ayeuna urang pada dipilih sok dina bahasa Arab aya sabaraha kan Anas al-insan. Pilih mana? Gitu. Dina kalimat ieu. Bade dipilih sadayana oge tetep mana manusia gitu. Manusia mah makhluk berhadas. Nah itu. Kemudian maksud ilal mutahharun. Nah, ayeuna lebih diperjelas deui dalam tafsir At-Tabari jilid ke-23 halaman 23. Ani bin Abbasin qala la fala yamassuhu illal mutahharun. Kalimat fala yamassuhu illal mutahharun kata Ibnu Abbas yakni al malaikatu, yaitu malaikat. Satu kata Ibnu Abbas sebagai sahabat yang dikategorikan paling faqih dan yang paham tentang tafsir Al-Qur'an yang didoakan oleh Rasulullah
Kemudian an Sa'id bin Jubairin la yamassuhu illal mutahharun. Kalimat la yamassuhu illal mutahharun, al mutahharun di sini yang dimaksud al malaikatu, yaitu malaikat alladzina fis sama, yang ada di langit. Jelas teman-teman bahwa kalimat al mutahharun bukan menunjukkan kepada manusia, tapi ditunjukkan kepada malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat dikategorikan sebagai makhluk yang distempel oleh Allah, yaitu makhluk yang disucikan. Jadi tidak perlu bersuci lah malaikat. Gitu. Tidak bersuci, Pak. Nah itu. Kemudian falaisa fil ayati dalilin wala syabbahu dalilin liman yaqulu innal mushafa la yamassuhu illal mutahharun. Maka ayat tersebut bukan dalil yang tepat, bahkan mirip pun tidak, untuk dijadikan alasan bagi mereka yang menyatakan mushaf tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci dari hadas. Gitu. Dalam Fathul Majid halaman 330 sampaikan dalil nawae teu mirip. Kenapa? Karena dilihat dari kalimat ini, Pak. Gitu. Kalau ditunjukkan kepada manusia harusnya bukan ilal mutahharun, tapi harusnya ilal qahiru, kecuali yang bersuci. Ini tidak. Kemudian dalam ayat surat Abasa ayat 13 sampai 16, fi suhufin mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan, bi aidi safarah, di tangan para penulis yaitu malaikat, kiramin bararah, yang mulia lagi berbakti. Sekali lagi ditegaskan bahwa yang membawa Al-Quran bukan manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Ibnu Abbas, wa dhahaba Ibnu Abbasin wa Sya'biyu wa Dhahaku wa Zaid bin Ali wal Mu'ayyid billahi wa Dawud wa Ibnu Hazm wa Hammad bin Abi Sulaiman ila annahu yajuzu lil muhditsi hadatsan asghara minal mushafi wa ammal qira'atu lahu biduni masin fadiyah jaizatu ittifaqan. Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Ad-Dhahak, Zaid bin Ali, Mu'ayyad billah, Daud Ibnu Hazm, dan Hammad bin Abi Sulaiman, mereka telah sepakat berpendapat bahwa orang yang berhadas kecil boleh menyentuh mushaf, adapun membaca tanpa menyentuh itu boleh dan disepakati bersama. Jadi kata Imam Ibnu Abbas dan ulama yang lainnya, orang yang hadas itu diperbolehkan menyentuh mushaf. Kalaupun kita mau berpendapat boleh membaca tanpa menyentuh mushaf, itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama, bahkan itu disepakati. Maka